Tak kulihat ada kekayaan di rumah ini. Apa hartamu dulu sudah habis? Tidak. Saya tidak pernah menggunakannya. Harta itu saya simpan di satu tempat. Dan saya sudah membuat gambarnya. Agar kalau saya mati nanti, masih ada orang yang bisa menemukannya. Marconi, sebelum aku pulang, ada yang mau kutanyakan. Kau ingat perampokan terakhir dulu? Iya. Ternyata saudagar itu menyimpan kitab pusaka Gembul Selawi. Apa kau menemukannya? Tolong minta kopinya, Bu. Sudah mau tutup, Mas. Saya orang jauh. Di sini tidak punya keluarga. Kalau boleh saya minta tolong minum saja. Boleh kan, Bu? Saya Nina. Kasihan, dia perantau. Sepi sekali ya, Pak. Padahal masih sore. Siapa yang berani keluar untuk menerima mereka? Desa ini sedang dilanda bahaya. Sudah berapa orang jadi korban ilmu gaib. Dan rupanya penduduk desa ini akan dihabiskan satu demi satu. Siapa yang melakukan, Pak? Kenapa sampai terjadi begini? Pisang goreng 2 sama kopi 1. Kalau apa, Pak? Kenapa, Pak? Jangan takut. Insya Allah kita akan selamat. Asal Bapak ceritakan siapa pelakunya. Banyak pertanyaan yang mengatakan kenapa Rocky Gerung sampai saat ini belum menikah. Setelah saya konfirmasi dengan keluarga dekatnya atau dengan tetangga-tetangganya, ternyata Rocky Gerung memang mempunyai sifat yang ngeyel dari dulu. Sehingga dia sendiri bahkan ngeyel pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya. Sampai sekarang dia tidak percaya kalau dia memiliki kelamin laki-laki. Untuk itu, saking dungunya beliau masih menunggu kabar dari Dokter Tifa untuk memeriksa bahwa kebenaran dia memiliki kelamin laki-laki atau perempuan. Rocky Gerung masih menunggu Dokter Tifa untuk memeriksanya. Demikian Dokter kabar Tifa lagi. Salam. Teman-teman semuanya, ternyata Dokter Tifa mempunyai nama asli yaitu Suprapti Wadino. Orang ini suka membongkar sesuatu ya. Disingkat Tifa. Itulah nama yang sebenarnya untuk Dokter Tifa, yaitu Suprapti Wagino Sari. Dan Dokter Tifa memang dari dulu mempunyai sifat yang suka halu, suka menghayal. Itulah rekam jejak dari Dokter Tifa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya kedatangan tamu yang Amin sangat Rais ingin jadi sekjen PBB. Amin Joyo Indo. Yang benar aja. Lagi selama ini di Indonesia itu Mbah Amin menghasilkan karya apa yang berguna untuk bangsa Indonesia? Kosong melompong alias belum pernah ada. Oh, nggak ada karyanya toh Mbah. Kosong melompong ya Mbah. Kosong Ngomong-ngomong, melompong. saya dengar mau nyalon menjadi sekjen PBB. Gimana Mbah? Berangan-angan hampa malah jadi bahan ejekan dan ketawaan dunia. Lah pendukungnya Mbah Amin itu sekarang pada kemana Mbah? Makin memudar habis. Oh, pada Makin mengundurkan diri ya memudar. Mbah. Pantes kok sepi. Mbah Amin itu sekarang terkenal sekali usahanya, sukses, katanya ternak. Yang diternak apa ya Mbah? Ternak jin dan manusia. Oh, ternak jin ya Mbah, termasuk gendruwo dan kuntilanak ya Mbah. Demikian teman-teman, itu tadi wawancara saya dengan Mbah Amin Rais. Ketemu lagi, salam. Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan Tadi Rocky Gerung, Tifa, sekarang Roy Suryo sama Amin Rais. Akhir-akhir ini Roy Suryo sering menggunakan kaos yang bertuliskan korban dari Mulyani. Tapi tahukah Anda semuanya bahwa nama asli dari Roy Suryo ialah
Sastro Suryo Waton Suloyo. Karena dia pindah di Jakarta supaya dia agak keren, makanya depannya dikasih nama menjadi Roy Suryo supaya Roy Panji Suryo. Sebetulnya nama asli dari Roy Suryo ialah Sastro Suryo Waton Suloyo. Itulah nama dari Roy Suryo. Dan nama yang kedua ialah Amin Rais. Sebetulnya dia memiliki nama asli Amin Joyo Indo. Itulah nama-nama yang perlu Anda ketahui atau rekam jejak beliau. Terima kasih. Salam. Salam NKRI. Ya, memang orang ini sangat hebat ya. Luar biasa sekali. Dia bisa membongkar semua rahasia-rahasia pembencinya Bapak Jokowi. Mulai dari alasan kenapa Rocky Gerung sampai saat ini belum juga menikah. Kemudian membongkar nama aslinya Roy Suryo dan juga Amin Rais. Dan juga ada sebuah wawancara di mana ternyata ada sebuah keinginan besar dari seorang Amin Rais yang ingin menjadi sekjen PBB. Ya, itu hanyalah sebuah hiburan semata ya teman-teman. Video saya berikut ini tentang Hasto yang pada akhirnya kemarin itu dia datang ke KPK. Dan yang lebih konyolnya lagi, sikap dari Hasto ini sangat berbeda dengan sikapnya setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Dimana ketika itu banyak sekali ngebacot ya, berbicara banyak, katanya dia ini cucunya Soekarno ya, dia ini ingin apa ya, dia meniru Soekarno bahwa Soekarno itu dipenjara demi NKRI, jadi dia dipenjara demi penegakan hukum. Terus katanya sebagai warga negara yang baik dia harus taat terhadap hukum. Ya pada intinya dia banyak ngebacot. Ternyata kemarin setelah dia diperiksa oleh KPK itu tuh dia mingkem, diam 1000 bahasa, diam 1000 kata. Dan yang lebih parahnya lagi, dia membawa 1000 pengacara. Ini pengecut atau gimana sih? Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Hasto diperiksa, tiba-tiba irit bicara. Suaranya kemana ya? Ada jenderal yang belum follow aku ini, pencet tanda plusnya kawan. Tinggalkan jejak dengan berkomentar dan di like ya. Mantap ada jenderal. Guys, Hasto diperiksa KPK dan tiba-tiba jadi irit berbicara. Ini kayaknya sudah ada di yang mewanti-wanti ya. Toh kalau diperiksa KPK sudah lagi, nanti setelah diperiksa KPK irit-iritlah bicara, ya kan? Kan biasanya orang ini nggak ditanya pun ngomong, ya kan? Biasanya kan banyak ngomong, kok tiba-tiba dia irit berbicara nih. Ada apa ini guys? Kayaknya udah mulai nih. Kalau orang irit berbicara, berarti ada ketakutan melanda kawan. Bener gak guys ya? Bener ya? Betul. Kita kawal terus guys kasus ini guys. Hasto harus segera guys diselesaikan kasusnya ya. Kita kawal terus kawan. Boom, meledak bom. Ternyata dampak ditetapkan Hasto sebagai tersangka oleh KPK ini efeknya merembet kemana-mana. Bukan hanya rumah Hasto yang kemudian digeledah untuk mencari barang bukti sejauh mana keterlibatan Hasto terkait dengan Harun Masihu yang sampai saat ini masih buron, atau misalnya bukan hanya KPK memanggil satu persatu pihak-pihak yang selama ini dinilai mengetahui bagaimana proses keterkaitan Harun Masihu, kemudian Hasto yang dimana dua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi lebih dari itu, sehari 2 hari ini kita mendengarkan bagaimana respon politik yang disampaikan oleh mantan politisi PDIP, yaitu Effendi Simbolon terkait dengan Hasto yang sudah jadi tersangka. Statement-statement Effendi Simbolon tentu sangat mengagetkan. Pertama, Effendi Simbolon itu meminta kepada PDIP untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, bahkan ini menurut saya yang cukup mengagetkan, adalah meminta kepada Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP itu untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Tentu cukup mengagetkan, karena selama ini kita tahu bahwa
Effendi Simbolon itu kan dinilai sebagai sosok yang mungkin lurus-lurus saja selama di PDIP. Jadi tidak mengherankan ketika Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarno Putri itu mundur dari jabatan politiknya sebagai Ketua Umum PDIP. Ini kan memancing reaksi yang cukup luar biasa dari PDIP. Karena apapun, Effendi Simbolon itu dianggap sebagai bagian dari Jokowi saat ini. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur, tidak lagi jadi ketua umum partai, ini kemudian membuat perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi itu terus berlanjut sampai hari ini. Publik tahu Effendi Simbolon juga dipecat oleh PDIP hanya gara-gara bertemu dengan Jokowi dan dianggap sebagai orang yang kemudian tidak lagi mematuhi fatsun-fatsun politik PDIP. Di Pilkada Jakarta misalnya, Effendi Simbolon itu dianggap satu mazhab dengan Jokowi yang memberikan dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Effendi Simbolon yang merasa prihatin terkait dengan kasus Hasto, meminta kepada PDIP mengevaluasi secara menyeluruh, meminta kepada Megawati Soekarno Putri untuk mundur sebagai ketua umum, itu dianggap sebagian suara politik Effendi Simbolon yang saat ini sudah menjadi bagian dari Jokowi. Itulah yang kemudian membuat politisi PDIP Guntur Romli menegaskan ini adalah sebagai salah satu bentuk bahwa memang selama ini ada pihak-pihak yang memang ingin mengaut-aut dan ingin mengobok-obok PDIP supaya tidak sekuat dan tidak setangguh seperti dahulu kala. Jadi pernyataan Effendi Simbolon yang kemudian meminta Megawati mengundurkan diri sebagai ketua umum itu dianggap sebagai bukti yang cukup sahih betapa memang selama ini ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengincar posisi ketua umum Megawati Soekarno Putri yang selama ini dianggap sebagai veto player di Partai Banteng yang nyaris tidak tergantikan. Itulah yang saya kira per hari ini publik melihat ini pertarungan politik antara orang-orang yang dekat dengan Jokowi dengan PDIP. Rasa-rasanya agak sulit untuk bisa dihilangkan. Tapi terlepas apapun itu, saya kira dua hal. Pertama, menjadi menarik pernyataan Effendi Simbolon itu karena disampaikan setelah tak lagi jadi kader PDIP. Padahal kalau Effendi Simbolon ataupun ketika masih ada Jokowi, suara supaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan PDIP, apalagi meminta Megawati sebagai ketua umum tidak melanjutkan jabatan politiknya, itu disampaikan ketika Effendi masih menjadi bagian dari PDIP, itu saya kira luar biasa. Karena apapun partai itu pastinya butuh koreksi, butuh reorganisasi, yang paling penting adalah mematangkan strategi untuk menghadapi persaingan-persaingan politik yang semakin sengit dan semakin luar biasa. Itulah yang kemudian cukup disayangkan. Andai pernyataan Effendi Simbolon itu disampaikan ketika dirinya masih sebagai kader PDIP, saya kira itu akan mantap. Jadi ini akan dianggap sebagai suara internal partai, suara kader-kader yang ada keinginan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di level ketua umum. Sayangnya, Effendi menyatakan Megawati itu mundur setelah tak lagi jadi kader PDIP. Wajar kalau kemudian dianggap oleh Guntur Romli sebagai bagian dari barisan sakit hati, dianggap sebagai outsider, dianggap sebagai orang yang sudah menjadi pecatan dari partai, yang wajar kalau kemudian suara-suaranya itu sumbang selalu dialamatkan ke PDIP. Kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Bahwa Hasto akan disebut sebagai orang yang hanya playing victim, hanya akan disebut sebagai gertak sambal, hanya akan disebut sebagai orang yang omon-omon, itulah yang akan terjadi. Kalau Hasto itu hanya untuk mendapatkan simpati publik, karena statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto itu hanya sebatas halusinasi, hanya sebatas fiksi, hanya sebatas klaim, hanya sebatas omon-omon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, itu tidak akan mengubah posisi Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Disclaimer sebelumnya ya, apa yang akan saya ceritakan ini masih tentang sesuatu hal yang terjadi di Konoha. Jadi kalau kemarin saya sempat cerita tentang sekjennya klan yang ada di Konoha yang tersangkut kasus hukum, awal jadi saksi terus jadi tersangka, selalu mangkir, ya kan, dan minta reschedule. Tapi ketika party sama Tsunade dia datang, nah, ini saya juga ada cerita tentang satu orang yang juga berada di klan yang sama dengan si sekjen tadi. Tapi ketika dia dipanggil oleh pihak yang berwajib, dimintai keterangan sebagai saksi nih, dia datang dengan senyuman, datang tanpa mangkir, datang tanpa beban memberikan keterangan kepada pihak penegak hukum. Ini membuat saya berpikir, kenapa dua orang dari klan yang sama menunjukkan sikap yang berbeda ketika mendapatkan panggilan daripada pihak penegak hukum. Yang satu datang tanpa beban, datang memberikan keterangan sebagaimana mestinya. Yang satu perlu pakai drama-drama dulu, perlu pakai ho-ho-ho dulu, perlulah playing victim dulu, atau sekalian reschedule waktu. Ini membuat kita berpikir nggak sih harusnya? Kalau memang orang nggak punya salah, ya otomatis dia akan datang tanpa beban, membuktikan bagaimana dirinya tidak terlibat, tidak punya kesalahan. Saya akan membuktikan. Tapi kalau orang udah punya salah, biasanya belum apa-apa, mereka tuh udah ketakutan duluan. Jadinya ya nggak playing victim lah, nggak drama nangis lah, nggak minta reschedule lah, dan segala macamnya untuk mungkin ya membuat bukti-bukti baru atau memframing suatu hal atau seseorang lainnya. Ops, maaf, ingat ya, ini cerita cuma terjadi di Konoha ya. Hasto Kristianto hari ini hadir ke KPK dengan didampingi oleh 1.000 pengacara yang terdiri dari berbagai advokat. 1.000 pengacara. Dan dalam kedatangan dia tersebut ke kantor KPK diiringi oleh demonstrasi simpatisannya. Ya, ini tanggapan saya Rusen 98 mengenai itu. Jadi sekali lagi hari ini kita dipertontonkan ya, masyarakat dipertontonkan bahwa makin hari ke sini hukum semakin menurun. Betul nggak? Ya, selama ini ingat nggak beberapa tahun yang lalu ketika Partai Demokrat ya, para petingginya ya tersangka kasus korupsi, tidak ada semacam seperti hari-hari ini gitu. Kalau sekarang lihat ya, tersangka didampingi 1.000 pengacara, kemudian diiringi aksi demonstrasi simpatisan. Ya, ini ditonton loh oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Ya, nggak apa-apa. Hal ini kan bisa menjadi contoh bagi yang lain, bagi nanti tersangka-tersangka dari partai yang lain bisa melakukan hal ini. Dan ya, entah ini memang prosedur hukum atau apapun, buktinya hari ini KPK tidak menahan Pak Hasto. Pak Hasto bisa lenggang kangkung pulang dan di hadapan wartawan sumringah ya, kasus suap, kasus obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, bisa dengan happy. Ya udah, Pak Hasto joget lagi aja bersama KPK, komunitas penyanyi koplo. Ya, melihat ada seorang tersangka kasus suap yang dimana ketika dia datang ke KPK membawa 1.000 pengacara dengan simpatisannya yang melakukan demo, ini seperti apa ya? Bahwa kita melihat ternyata kalau orang melakukan suap, pada intinya punya uang, saya bisa bayar massa kok untuk melakukan unjuk rasa agar bisa menekan KPK supaya orang itu tidak ditahan. Dan terbukti apa yang dilakukan oleh si Hasto ini berhasil ya. Simpatisan datang berdemo di KPK, dia membawa 1.000 pengacara, dia tidak ditahan. Ya, entah alasannya dia tidak ditahan itu karena memang dia atau KPK belum menemukan bukti baru, ataukah memang karena KPK takut
dengan 1000 pengecar dan juga simpatisannya si Hasto, ya kita tidak tahu ya. Pertanyaan besarnya teman-teman, 1000 pengecara ini siapa yang bayar ya? Apakah dari partainya Hasto ataukah dari Hasto sendiri? Kalau dari Hasto, uangnya dari mana ya? Atau jangan-jangan uangnya dari Harun Masiku? Kemudian simpatisannya itu dibayar berapa ya mereka itu untuk melakukan demo di KPK? Nah teman-teman, sampai saat ini saya masih bingungnya. Kenapa begitu sulitnya para penegak hukum ini menangkap Harun Masiku? Ada yang berkomentar di sebuah video katanya begini, coba deh KPK itu geledak rumahnya Mak Banteng. Pasti si Harun Masiku itu disembunyikan di rumahnya Mak Banteng. Ya, pernyataan ini bisa benar. Ya, sebuah komentar seperti ini bisa benar. Bisa menjadi petunjuk bagi KPK untuk melakukan penggeledahan di rumahnya Mak Banteng. Masa iya sih sesulit itu mencari keberadaannya Harun Masiku? Seberapa hebat sih Harun Masiku sampai bertahun-tahun gak bisa ditangkap? Kami mendukung Jokowi untuk menjadi presiden terkorup di dunia. Kaum para munafik berdemo lagi. Bukan mendukung Pak Jokowi untuk mengesahkan perampasan aset, malah terprovokasi oleh media asing. Untukmu Bapak, orang buta saja tidak bisa melihat namun bisa meraba. Orang tuli saja tidak bisa mendengar namun bisa merasakan kemajuan negara Indonesia atas Pak Jokowi. Dan mereka pun pasti tahu siapa yang korupsi dan siapa yang menjual aset negara. Tapi Anda diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Anda mendustakan semua itu. Sangat munafik Anda. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah tidak merampas semua nikmat yang sudah diberikan kepada Anda dan menggantinya dengan karma. Jadi kita harus dorong nih ya, Jokowi justru harus lapor dong ke pengadilan para provokator yang berkumpul ngibahin Pak Jokowi, yaitu artis Dirty Vote dan juga anak Banteng. Mereka ini pemikirannya gimana gitu loh. Kok mereka mengatakan Pak Jokowi harus melaporkan ini ke pengadilan? Apa urusannya Pak Jokowi? Pak Jokowi tidak maulah menanggapi berita-berita tak jelas seperti ini, berita-berita sampah seperti ini. Ngapain Pak Jokowi ingin menanggapi berita sampah seperti ini? Pak Jokowi itu orangnya santai. Dia tidak mempusingkan segala berita-berita yang tidak jelas yang menimpa dirinya. Pak Jokowi orangnya santai kok. Kalian aja yang kayak anjing kepanasan, kayak cacing kepanasan, merasa kalian itu sudah terganggu gitu loh. Kalian itu orang-orang yang bekerja ataupun mendapatkan uang dan cari makan tuh dengan cara-cara seperti ini, menghina dan merendahkan Pak Jokowi. Kalian tuh sudahlah, Pak Jokowi itu tampil pusing kok. Kedua juga lembaga OCRCP itu sudah mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi tidak terbukti melakukan korupsi. Kalian itu aja percaya dengan berita-berita sampah seperti itu. Tolong banget untuk pihak-pihak kepolisian ataupun pihak-pihak terkait, tolonglah diamankan orang seperti ini, karena sangat mengganggu gitu loh, mengganggu ketenangan masyarakat. Pak Jokowi mah santai, main sama anak cucu. Dia tidak pusing mengurusi orang-orang yang tak jelas seperti kalian. Kalian itu orang-orang yang tidak jelas, hanya mengadu domba masyarakat, hanya membuat gaduh negara ini. Seharusnya kalian tuh kalau tidak suka keluar dari negara ini, jangan buat gaduh di negara ini. Mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta. Aduh, begitu banyak pembencinya Pak Jokowi, begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Sangat menyedihkan sih melihat kejadian ini. Kalau memang Pak Jokowi bersalah, ayo periksa aja oleh KPK gitu loh. Kedua juga KPK tuh tahu gitu loh siapa Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bukan orang yang rakus dengan kekuasaan dan harta. Kedua juga orang-orang yang membenci Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang sakit hati. Karena apa? Mereka ditangkap karena mereka melakukan kejahatan, karena mereka tidak bebas selama Pak Jokowi menjadi presiden gitu. Jadi sangat disayangkan hal-hal seperti ini gitu loh. Mereka ini adalah gerombolan-gerombolan sakit hati yang sakit hatinya belum sembuh sampai sekarang. Buktinya aja mereka sampai sekarang mau menyerang Pak Jokowi, mau memfitnah Pak Jokowi, mau merendahkan Pak Jokowi.
seolah-olah Pak Jokowi itu adalah orang jahat, padahal hal yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Inilah hal yang sangat disayangkan di negara kita ini. Budaya mencaci maki, budaya merendahkan orang lain itu sangat kental di negara ini. Seharusnya orang-orang seperti ini janganlah diberi ruang ataupun kesempatan untuk bersuara. Takutnya nanti semakin gaduh dan ribut dan juga semakin mengacaukan negara ini. Pernah nggak kalian dengar Bapak Jokowi menghina rakyatnya? Nggak pernah. Nggak kalian mendengar Bapak Jokowi melaporkan rakyatnya yang selama ini menyebar hoax kepada Bapak Jokowi? Nggak pernah. Pernah nggak kalian melihat Bapak Jokowi itu menghina, merendahkan lawan politiknya? Pernah nggak kalian mendengar Bapak Jokowi membenturkan rakyatnya untuk kepentingan politiknya? Pernah nggak kalian mendengar Bapak Jokowi membela para koruptor? Bapak Jokowi itu hanya sibuk bekerja untuk rakyat di 10 tahun ini. Bapak Jokowi itu nggak mementingkan hal-hal yang receh-receh. Bapak Jokowi itu hanya membalas dengan senyuman. Udah cukup. Jadi alasan apa kepada kalian seorang para pembenci Jokowi, kalian memfitnah seorang Jokowi, lalu kalian menggiring opini yang buruk untuk membunuh karakter Jokowi, untuk apa? Ya, yang pasti kalian digerakkan dalam kepentingan politik, bukan berkepentingan untuk rakyat. Belum. Iki lho Mbah Amin nih ngomong apa? Ngomong ke ini bolo. Pak D karo OCCRP. Gatekke ya. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 menyebutkan bahwa Jokowi atau Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Mbah Amin, sampean iki piye ngomong kowe tok serius, penting, bener, paling valid. Lah kira dadi gedibale osang aseng osong jane sapa? Sapa Mbah Amin? Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia, bermarkas di Amsterdam, Belanda. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Sampean ngomong ke OCCRP itu lembaga yang sangat kredibel. Kredibel apa gedibel? Mbah Amin, kayaknya loh Mbah Amin ya, ini sudah yang kesekian kali informan nih sampean, tim analisis sampean itu kayaknya kurang valid. Lho jenengan lho lek ngepek-ngepek ra karuan lembaga OCCRP. Ujung-ujungnya lembaga OCCRP mengklarifikasi sendiri. Nah, itu kan padha napok. Mosok mukane Profesor Dr. Haji Amin Rais MA. Prayo Pak Laisen to Mbah Amin. Nggih. Yen sewu lho Mbah Amin. Kalau ini diterus-teruskan Mbah Amin, kalau ini diterus-teruskan Mbah Amin, mesake sampean. Mesake sampean. Saya khawatir tim sampean itu mencari sumber data, sumber informasi, sumber faktanya itu kurang valid. Dan ini Mbah Amin, kalau diteruskan, ini sangat menurunkan kapasitas sampean, mendegradasi sampean, ngejloke sampean. Sampean jangan langsung percaya. Kalau dulu ya saat sampean menggerakkan reformasi itu sumber-sumbernya valid. Karena ada beberapa pihak, mungkin beberapa kalangan yang pengen bermain di balik perjuangannya sampean. Lah kalau sekarang sampean mau diambil opone. Makanya informan-informan kesampean itu perlu dipertanyakan lagi. Sehingga sampean tatkala menyampaikan statement
itu benar-benar berkualitas gitu loh Mbah Amin. Masa sekelas Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA dengan saat itu sekalibernya, lah sekarang setiap memberikan statement itu langsung terbantahkan dengan sendirinya kok. Pripun Mbah Amin, asli mesake sampeyan aku iki. Kula mesakne Mbah Amin. Tapi modelnya sampeyan iki kita kan modelnya apa itu kaya nyon sewu lho nggih. Kaya wong sing paling ngerti, sing paling pinter, sing paling deket, sing yes pokoke ngono kuwi sehingga dengan meyakinkan memberikan statement seakan-akan kayak tapi Mbah Amin saiki zamane wis beda. Hari ini kita ngomong ini anak-anak sekarang, generasi sekarang yang merupakan mayoritas di Indonesia ini langsung ini Pak Mbah Amin apa bener ya gitu. Jadi gak bisa lagi mau kita apa itu setting kita model kita ini seperti apa gitu. Anak-anak sekarang, konstituen sekarang itu sudah melangkah dengan caranya sendiri. Dunia sudah berubah. Apa dikira sampean terus memperlihatkan kayak seorang yang paling terus memberikan statement itu langsung rakyatnya nih, masyarakat gini, netizen gini, konstituen gini. Enggak, Mbah Amin. Kalau dulu yon dengarkan gini, kata Prof Amin nih, kalau dulu gitu, kalau sekarang enggak, Mbah Amin. Setiap tokoh atau siapapun memberikan statement, mereka langsung itu mencari sumber. Dan sumbernya itu sekarang itu mudah sekali didapatkan. Itulah bedanya sekarang dengan zaman dulu. Nah sekarang yang model dengan seperti ini, maka semakin kita memberikan statement, maka justru memberikan peluang kepada generasi-generasi masyarakat sekarang ini untuk ikut mengakses. Maka coba lihat strategi kayak Pak D. Ya dikatakan gitu. Lah saya itu kan sudah dari dulu difitnah, dicaci maki. Kurang apa lagi? Hampir sudah semua. Ya nek cek kurang goleki apa ibaratnya kan Pak D. Karena kan semakin kita memberikan statement itu akan justru memancing netizen ini, memancing konstituen sekarang ini. Lah inilah Mbah Amin, maksud saya tim-tim sampean itu harusnya itu segera melakukan bedah anatomi konstituen sekarang. Jangan kayak model dikek gitu loh. Sampai ini kayak ini 11 rolas karo Bu Mega itu. Rubah. Karena kalau tidak, coba partai ini sampean dapat berapa? Parliament threshold aja nggak lolos. Tapi wong koyok bedah anatomi lagi. Bagaimana sih konstruksi postur politik Indonesia sekarang? Karena politik itu nggak akan lepas dari konstituen. Cara terbaik adalah bagaimana kita bisa melihat konstituen secara real. Nah sehingga statement-statement panjenengan nanti bisa diterima. Kayak gini kan kontradiktif terus, Mbah Amin. Oke, Bolo. Tetap semangat. Mantap. Ya, susah juga kita mau menjelaskan kepada orang yang isi otaknya masih 16%, yang isi otaknya masih 23%. Jadi mau dijelaskan dengan cara apapun, tetap tidak akan masuk di otaknya mereka, tidak akan tersimpan di otaknya mereka. Jadi ya biarkan mereka ngebacot ya. Nanti waktu yang akan menilai sendiri apakah bacotannya mereka ini benar atau tidak. Komentar teman-teman terkait dengan para pembenci Jokowi yang sampai saat ini masih terus nyinyir seperti apa? Silakan tulis.